Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah manfaat dari kebajikan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Kala, putra Anathapindika. Dikatakan bahwa meskipun Kala memiliki seorang ayah yang sangat istimewa, seorang ayah yang memiliki keyakinan, ia tidak pernah menunjukkan keinginan untuk mengunjungi sang guru, ataupun bertemu dengan beliau ketika beliau mendatangi rumah ayahnya, ataupun mendengarkan khotbah Dhamma, ataupun menyediakan kebutuhan sangga. Selain itu, setiap kali ayahnya berkata kepadanya, "Putraku tersayang, janganlah bertingkah seperti ini." Ia tidak menggubris perkataannya. Ayahnya pun berpikir, jika putra saya terus bertingkah laku seperti ini, maka pada akhirnya ia akan terlahir di alam neraka. Namun, tidak pantas bila saya melihat putra saya sendiri terlahir di alam neraka. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak luluh dengan pemberian hadiah. Oleh karena itu, saya akan meluluhkan dirinya dengan pemberian hadiah. Maka ia berkata kepada putranya, "Putraku tersayang, kamu jalankanlah laku uposata, pergi ke wihara, dengarkan khotbah Dhamma, dan kemudian pulang. Jika kamu melakukannya, saya akan memberimu uang sebanyak 100 keping. Apakah Anda benar akan memberikan ini kepada saya, ayah tercinta?" "Saya akan memberikannya, putraku tercinta." Setelah ayahnya mengulangi janjinya sebanyak 3 kali, Kala menjalankan laku uposata dan pergi ke wihara. Namun tanpa memperhatikan khotbah Dhamma, ia berbaring tidur di tempat yang menyenangkan dan pulang ke rumah pada keesokan paginya. Kemudian ayahnya berkata, "Putra saya telah melaksanakan laku uposata. Segera bawakan bubur nasi dan makanan lainnya untuknya." Setelah berkata demikian, ayahnya memerintahkan untuk membawa makanan dan diberikan kepadanya. Namun Kala berkata, "Sebelum saya menerima uang, saya tidak akan makan." Setelah berkata demikian, ia bersikeras menolak apapun yang dibawakan untuknya. Ayahnya, yang tidak mampu memaksanya makan, memerintahkan agar uang tersebut diberikan untuk dirinya. Ia mengambil kantung uang itu dan menyantap makanan yang dibawakan untuknya. Pada keesokan harinya, bendahara memanggilnya dengan berkata kepadanya, "Putraku tercinta, saya akan memberimu uang sebanyak 100 keping jika kamu berdiri di hadapan sang guru, mempelajari sebuah bait Dhamma, dan kemudian pulang temui saya." Kemudian Kala pergi ke wihara dan berdiri di hadapan sang guru. Seketika ia telah menguasai sebuah bait Dhamma, ia pun langsung ingin pergi. Oleh karena itu, sang guru membuat dirinya menjadi keliru dengan makna sesungguhnya dari bait tersebut. Kala, karena gagal memahami bait tersebut, berkata kepada diri sendiri, "Saya akan menguasai bait berikutnya." Oleh sebab itu, ia tetap terus mendengarkan. Mereka yang mendengarkan khotbah Dhamma dengan tekad yang kuat untuk mempelajarinya akan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dan bagi mereka yang demikian mendengarkannya, maka khotbah Dhamma tersebut akan membuatnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan tingkat kesucian berikutnya. Kala mendengarkan khotbah Dhamma dengan tekad yang kuat untuk mempelajarinya. Namun sang guru seperti sebelumnya membuat dirinya menjadi keliru dengan makna sesungguhnya yang dimaksud.
Saya akan menguasai bait berikutnya, kata Kala. Maka ia tetap terus mendengarkan dan mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Pada keesokan harinya, ia mendampingi sangga yang dipimpin oleh sang guru menuju Sawathi. Ketika Anathapindika melihatnya, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak seperti biasanya hari ini, putra saya menyenangkan hati saya." Dan pikiran ini langsung muncul dalam benak putranya. Saya berharap agar ayah saya akan memberi saya uang pada hari ini di hadapan sang guru. Saya berharap agar ia akan menjelaskan bahwa saya menjalankan laku posatha hanya demi mendapatkan uang. Namun, sang guru telah mengetahui semuanya bahwa Kala menjalankan laku posatha pada sehari sebelumnya demi mendapatkan uang. Bendahara utama, Anathapindika, mendermakan bubur nasi kepada sangga yang dipimpin oleh sang Buddha, dan kemudian memberikan makanan yang sama untuk putranya. Kala duduk diam, melahap bubur nasi, memakan makanan keras dan kemudian memakan nasi. Ketika sang guru telah selesai bersantap, bendahara utama menaruh kantung yang berisi 1000 keping uang di depan putranya dan berkata, "Putraku tercinta, apakah kamu ingat bahwa saya membujukmu untuk menjalankan laku posatha dan pergi ke wihara dengan berjanji akan memberikan 1000 keping uang kepada kamu? Ini 1000 keping uang milikmu." Sewaktu Kala melihat uang sebanyak 1000 keping diberikan kepadanya di hadapan sang guru, ia merasa sangat malu dan berkata, "Saya tidak lagi memperdulikan uang. Ambillah uang ini putraku tercinta," kata sang ayah. Akan tetapi ia menolak untuk menyentuhnya. Lalu ayahnya memberikan salam hormat kepada sang guru dan berkata, "Bhante, tidak seperti biasanya hari ini putra saya menyenangkan hati saya. Bagaimana caranya, wahai bendahara utama? 2 hari sebelumnya saya mengutusnya pergi ke wihara dengan berkata kepadanya, 'Saya akan memberimu uang sebanyak 1000 keping.' Kemarin ia menolak untuk makan karena saya tidak memberinya uang. Namun hari ini ketika saya memberinya uang, ia menolak untuk menyentuhnya." Sang guru menjawab, "Itu memang benar, wahai bendahara. Pada hari ini, dengan tercapainya tingkat kesucian Sotapanna, putramu telah mencapai sesuatu yang melebihi pencapaian seorang penguasa dunia, pencapaian alam dewa, pencapaian alam Brahma." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Dibandingkan dengan kekuasaan duniawi, dibandingkan dengan pergi ke alam surgawi, dibandingkan dengan kekuasaan atas seisi dunia, tingkat kesucian Sotapanna adalah yang paling unggul." Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.